Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan Ramandani dengan NIM 23060020071. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar ingin menerangkan beberapa aspek tentang etika penggunaan AI dalam perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Di era revolusi digital, kecerdasan buatan seperti ChatGPT semakin akrab dengan keseharian mahasiswa. Tapi, pernahkah Anda berpikir bagaimana seharusnya AI digunakan secara etis dalam pendidikan? Hari ini, kita akan menyelami topik penting etika penggunaan AI dalam dunia pendidikan, terutama bagi mahasiswa. Yuk, simak sampai akhir. Saat ini, Indonesia sedang mengalami lonjakan digitalisasi di bidang pendidikan dengan semakin banyaknya akses internet dan program pemerintah Indonesia Making 4.0. Penggunaan teknologi seperti AI menjadi keniscayaan di dalam kampus-kampus. AI bukan hanya soal teknologi canggih, tetapi juga tentang perubahan cara berpikir dan cara belajar. Salah satunya adalah ChatGPT. Teknologi berbasis generatif pre-trained transformer yang membuat atau membantu menjawab pertanyaan, membuat ringkasan, hingga menyusun esai secara singkat. Konteks digitalisasi di Indonesia ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah internet yang meluas. Berdasarkan data terbaru, lebih dari 70% penduduk Indonesia telah memilih akses internet. Ini membuka peluang dalam transformasi digital atau khususnya sektor pendidikan. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Program seperti Making Indonesia 4.0 bertujuan untuk memperkuat daya saing hingga nasional melalui integrasi teknologi termasuk AI, IoT, dan Big Data. Yang terakhir, pandemi sebagai katalisator. COVID-19 mempercepat adopsi teknologi digital dalam proses pembelajaran, membuat platform daring dan teknologi edukasi semakin umum digunakan. Digitalisasi bukan hanya lagi tren, tetapi kebutuhan dasar untuk menunjang proses belajar dan daya saing generasi muda dan generasi yang akan datang. Yang kedua, peran AI dalam perguruan tinggi. Teknologi AI membawa perubahan signifikan di dunia kampus. Yang pertama adalah pembelajaran yang lebih personal. AI memungkinkan pendekatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan individu mahasiswa, individu dosen, atau misalnya sistem bisa menyarankan materi tambahan sesuai kelemahan mahasiswa ataupun peserta didik. Efisiensi dalam tugas pendidikan. AI dapat membantu dalam hal adaptif seperti memeriksa plagiarisme, mengoreksi tulisan, hingga mengelola sistem pembelajaran daring. Yang terakhir, penggunaan literasi digital dan berpikir kritis. Mahasiswa ditantang untuk tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga harus memahami cara kinerjanya dan dampaknya terhadap masyarakat, mahasiswa maupun diri sendiri. AI menggeser peran dosen sebagai sumber utama pengetahuan, menjadi fasilitator dan mentor dalam proses berpikir secara kritis. Itu sedikit kesimpulan dari peran AI dalam perguruan tinggi. Saya akan memberikan contoh kasus ChatGPT dalam dunia kampus. ChatGPT adalah salah satu contoh nyata implementasi atau platform digital yang sering digunakan oleh mahasiswa. Yang pertama, sebagai asisten belajar. Yang kedua, sebagai alat produktivitas. Yang ketiga, sebagai alat refleksi diri. Yang dimaksud sebagai asisten belajar, mahasiswa dapat bertanya soal konsep-konsep sulit yang tidak bisa ditemukan, meminta penjelasan tentang materi yang belum jelas, dan menyusun kerangka belajar atau kerangka tugas ataupun kebutuhan yang mereka inginkan. Yang kedua,
sebagai alat produktivitas. Dalam waktu singkat, ChatGPT membantu menyusun daftar esai, merangkum jurnal, ataupun menerjemahkan teks akademik atau materi yang mereka belum memahami. Yang terakhir, sebagai alat refleksi diri, beberapa dosen bahkan memulai mendorong mahasiswa untuk berdialog dengan ChatGPT dengan maksud dia bisa menemukan apa yang mereka pikirkan, tetapi dia tidak bisa mengimplementasikan materi yang dia pikirkan tersebut. 24/7 mahasiswa bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan situasi bagaimanapun saja tanpa harus menunggu jam konsultasi dengan dosen. Ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Contoh dalam situasi mahasiswa kerja part-time di kafe, di es teh, ataupun di tempat makanan-makanan yang dijual di pinggir jalanan. Mahasiswa bisa mendapatkan waktu yang singkat untuk mengakses materi yang mereka belum pahami melalui AI maupun platform lainnya. Yang kedua, saat mendekati tugas deadline, mahasiswa bisa meminta bantuan dengan cepat untuk mengecek struktur tulisan dan menemukan sumber yang relevan. Manfaatnya salah satunya sebagai fleksibilitas waktu dan tempat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas karena tidak tergantung pada orang lain. Yang ketiga, sebagai umpan balik instan. Saat latihan menulis atau mengerjakan soal, AI bisa memberikan masukan, kerangka, ataupun garis besar atau outline dari materi yang mereka ingin kerjakan atau mereka tulis. Ini dapat menghemat waktu dan mendorong perbaikan mandiri. Ini dipersingkat. Ini juga membantu saat kita melakukan atau mendapatkan tugas meresum materi dari pembelajaran minggu kemarin dan dikumpulkan minggu ini. Nah, yang kedua, pernyataan ini butuh data pendukung agar lebih kuat. Ini bergantung pada apa yang mereka tulis dari esai yang mereka Yang pertama, kalimat ini terlalu panjang, coba dipersingkat. Ini menjelaskan bagaimana AI dapat membantu bagaimanapun atau berapa panjang pun tulisan yang mereka buat atau mereka ketik biar menjadi lebih singkat atau lebih efektif. Yang kedua, pernyataan ini butuh data pendukung agar lebih kuat. Ini peran AI dapat digunakan sebagai pencari data pendukung atau sumber yang lebih kuat. Yang ketiga, kami bisa tambahkan counter argumen untuk menunjukkan sudut pandang yang seimbang. Manfaatnya, membantu proses revisi secara mandiri tanpa harus menunggu lama. Yang kedua, melatih kemampuan menulis dan berpikir secara kritis. 4. Stimulasi diskusi etika dan pemikiran kritis. AI bisa dimanfaatkan untuk memicu diskusi etis seperti apa yang seharusnya dilakukan, bagaimana mengambil keputusan yang adil ataupun yang tepat. Contoh, saat kita bertanya apakah etis menggunakan AI dalam menulis tugas akhir dan bagaimana dampak penggunaan AI dalam keadilan sosial di masa depan, ini juga berkaitan dengan mahasiswa bisa menggunakan AI mencari jawaban untuk berdiskusi baik dalam kelas maupun forum akademik. Manfaatnya, mendorong mahasiswa berpikir lebih kritis atau lebih berkonsekuensi pada sosial dan etika dari teknologi. Yang kedua, membentuk cara pandang yang lebih reflektif, tidak hanya pragmatis. Yang selanjutnya, tantangan etika dalam penggunaan pendidikan tinggi. Tentu saja, di balik manfaat yang ada di dalam AI maupun
di dalam ChatGPT, ada juga tantangan yang harus kita lalui. Ini dia beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan mahasiswa saat menggunakan AI. Yang pertama, privasi data mahasiswa. Data yang lebih input ke AI bisa disimpan dan dianalisis. Pertanyaannya, apakah data pribadi kita aman? Yang kedua, bias dalam model AI. ChatGPT dilatih dari data internet. Ini berarti ia bisa membawa bias, misalnya dalam soal agama, gender, yang bisa menyesatkan jika tidak dikritisi atau dibatasi. Yang ketiga, minimnya nuansa etika. AI tidak memiliki hati nurani. Ia tidak bisa memahami nilai moral secara mendalam, terus secara kritis lah. Ini bisa berbahaya jika mahasiswa mengabaikan untuk menjawab pertanyaan etika bermoral. Yang keempat, resiko penggunaan interaksi manusia. Proses pembelajaran etika ini membutuhkan diskusi, empati, dan refleksi agar hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh AI tidak tergantikan. Yang kelima, potensi ketidaksetaraan akses. Tidak semua mahasiswa dapat mengakses AI, seperti mahasiswa yang tidak memiliki fasilitas HP, laptop, maupun alat elektroniknya yang bisa digunakan dalam mengakses internet. Ini juga tidak sesuai dengan kesetaraan akses. Bagaimana agar mahasiswa tersebut bisa mengakses? Dalam konteks yang saya temukan, kita bisa membantu maupun meminjami mereka alat elektronik seperti HP maupun laptop. Dan selanjutnya adalah peran dosen. Yang pertama, dosen bisa menjadi fasilitator penggunaan AI atau diskusi tentang etika penggunaan AI. Ini juga bisa membantu mahasiswa mengurangi dia menggunakan AI secara langsung atau secara copy paste. Yang kedua, menyusun tugas yang mendorong pemikiran kritis, bukan sekedar hafalan. Jadi mahasiswa bisa mendorong pemikirannya mereka menggunakan AI, tetapi tidak secara langsung. Dia harus bisa menjabarkan apa poin-poin penting yang dijabarkan oleh AI atau yang diberikan AI, dan manfaat-manfaat apa lagi yang mereka dapatkan. Yang ketiga, memberikan contoh penggunaan AI yang bijak dan bertanggung jawab. Jadi kita menggunakan AI itu secara bijak dan bertanggung jawab, tidak hanya cuma kita mencari jawaban, kita copy paste, kita mencari jawaban, kita copy paste. Nah, peran dosen ini adalah sebagai penjabaran etika-etika yang harus dilakukan oleh mahasiswa ketika menggunakan AI. Yang terakhir, gunakan ChatGPT untuk belajar, bukan untuk menipu. Gunakan ChatGPT buat membangun kepercayaan, bukan untuk menghancurkan kepercayaan. Gunakan AI secara etis dan gunakan belajar. Yang terakhir, gunakan ChatGPT untuk membangun moral untuk belajar, bukan untuk menipu. Gunakan AI untuk membangun kepercayaan, bukan menghancurkan kepercayaan. Gunakan AI secara etis, belajar menggunakan hati dan logika. Untuk penutup kali ini, saya mohon maaf dari saya sendiri bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Asik.